Segera migrasi TV analog ke digital, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita pagi hari ini masih bersama dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak Ahmad Ramli. Pak Ramli, kita lanjutkan di segmen ini, kita berbicara soal infrastruktur, Pak Ramli. 2022 nanti itu targetnya itu maksimal 2022. Nah, sejauh ini infrastruktur kita apakah sudah memadai, Pak Ramli, atau mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan lagi? Jadi kalau kita berbicara teknologi informasi seperti ini, yang pertama tentunya kita bisa melihat infrastruktur dari sisi penyiaran. Ya. Kalau infrastruktur penyiaran, kami yakin sebetulnya lembaga-lembaga penyiaran TV ini sudah mempersiapkan semuanya. Dan kemudian kami juga mendukung keberadaan infrastruktur yang dibangun oleh lembaga penyiaran publik TVRI. Jadi TVRI itu nanti akan menjadi salah satu pemegang multiplexer, ya, multiplexing, yang artinya menyediakan infrastruktur yang bisa disewakan kepada lembaga penyiaran swasta. Jadi kalau misalnya kita kan akan menggunakan model multi-MUX terbatas. Artinya ada lembaga-lembaga penyiaran swasta menjadi pengelola MUX, ya. Tapi di sisi lain ada juga lembaga penyiaran publik yang menjadi pengelola MUX. Nah, oleh karena itu dalam TV digital tidak semuanya lembaga penyiaran itu harus menjadi penyelenggara multi MUX, ya. Jadi artinya bisa saja dia hanya menyediakan konten seperti konten provider, dan kemudian dia memanfaatkan MUX yang dimiliki oleh TVRI atau juga oleh TV-TV swasta lainnya yang menjadi penyelenggara MUX. Jadi dengan demikian sebetulnya akan terjadi efisiensi yang luar biasa. Tidak harus selalu dia menyediakan infrastruktur itu. Nah, dari sisi lain saya juga ingin menyampaikan bahwa dengan migrasi dari analog ke digital ini, maka di bidang lain, di bidang broadband, infrastrukturnya kan sebetulnya sudah jauh lebih menyebar. Ya. Jadi kalau saya boleh katakan di Indonesia ini ada sekitar 83.000 desa dan kelurahan. Dan kemudian 12.000 desa saja yang belum tercover oleh 4G. Tapi selebihnya, ya, 83.000 kurang 12.000 ini sudah tercover 4G. Nah, oleh karena itu Pak Presiden kan sudah mengatakan akan melakukan transformasi digital. Salah satu bentuk transformasi digital itu adalah membangun 12.000 desa ini yang masih blank spot 4G-nya. Mungkin sudah ada 2G-nya, sudah ada 3G-nya, tetapi kan kita ingin mereka semua terkonek ke internet. Nah, kalau kita segera bisa melakukan analog switch off dan kemudian kita bisa memanfaatkan frekuensi yang ada tadi, maka otomatis kita juga bisa memanfaatkan frekuensi itu untuk saluran, untuk jaringan, untuk bagaimana kita berkomunikasi melalui internet dengan bidang-bidang yang saat ini sangat kita perlukan, misalnya untuk pendidikan. Ya. Pandemik ini mengajari kita semua bahwa kita memang harus beralih ke digital. Dan saya yakin selepas pandemik ini, Vkon semacam yang kita lakukan hari ini dan lain-lain, itu tidak akan kemudian kembali ke nol lagi. Karena kita sudah sangat terbiasa dengan menggunakan digital. Jadi untuk pendidikan itu akan sangat terbantu. Kemudian untuk pelayanan kesehatan, bayangkan kalau layanan kesehatan itu harus selalu dokternya datang, itu akan sangat repot. Tapi kan sekarang dengan broadband kita bisa menggunakan layanan seperti Halodoc, konsultasi dan lain-lain, langsung membeli ke apoteknya juga di tempat yang sama dan lain-lain. Kemudian juga untuk kebencanaan, ya, untuk kebencanaan. Oleh karena itu kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa negara. Antara lain misalnya untuk early warning system, untuk peringatan dini kebencanaan. Jadi kalau misalnya TV digital ini, masyarakat seperti yang ada di Jepang lah. Kalau tiba-tiba ada gempa, TV-nya itu kemudian langsung
memberikan tayangan bahwa telah terjadi gempa dengan berapa Oke, skala Richter. Artinya memang bukan hanya dari sektor telekomunikasi saja, tapi juga di sektor-sektor lainnya juga akan berdampak dengan kita beralih ke siaran digital dibandingkan dengan analog. Pak Ramli, tapi kalau kita melihat ini bagaimana dari Kemenkominfo sendiri mensosialisasikan hal ini kepada perusahaan penyiaran sejauh ini, Pak Ramli? Ya, sosialisasi tentunya kita lakukan kepada lembaga penyiaran, ya. Kalau sosialisasi ke lembaga penyiaran kan sudah kita lakukan sangat lama sebetulnya, ya, karena tertundanya migrasi ini juga sangat difahami oleh lembaga penyiaran. Bahkan lembaga-lembaga penyiaran waktu itu yang tergabung dalam asosiasi, ATVSI dan lain-lain, itu beberapa kali menyurati pemerintah. Ya, pernah menyurati pemerintah yang intinya ingin mereka bisa bersiaran dan melaksanakan apa yang telah mereka investasikan di bidang TV digital ini. Ya. Kemudian kami juga sebetulnya waktu itu berkomunikasi dengan Jaksa Agung, dengan Menko Polhukam, dan terakhir Pak Mahfud MD pun mengatakan bahwa kita harus segera beralih dari analog ke digital. Pak Joni Plate sebagai Menteri Kominfo punya komitmen yang sangat kuat untuk kita segera beralih ke digital. Kenapa? Karena bagi Kominfo yang dipikirkan itu pertama tentunya bahwa dengan beralihnya dari analog ke digital itu akan sangat menguntungkan dari lembaga penyiaran itu sendiri, masyarakat, tapi juga akan memberikan multiplier efek yang sangat luar biasa tadi. Jadi tadi misalnya seperti dikatakan kebencanaan akan bisa kita tangani dengan lebih baik, ya, dengan informasi-informasi yang lebih baik dan lain-lain. Jadi saya agak sulit membayangkan ketika misalnya kita tidak mau beralih gitu. Kalau seandainya kita tidak mau beralih, pertama dunia itu hampir 85-90% sudah meninggalkan analog. Dan yang kedua, kita juga berhadapan dengan masyarakat itu pasti berpikirnya adalah quality of service. Kalau siaran ini misalnya kualitasnya tidak baik, pilihan-pilihan di luar itu kan sangat banyak. Oleh karena itu, untuk membangun TV yang bisa berkompetisi dengan baik, salah satunya dengan beralih ke digital. Ya, itu dia. Kita juga bisa katakan Pak Ramli bahwa sebetulnya Indonesia juga sudah agak ketinggalan seperti itu ya untuk beralih ke TV digital seperti itu. Nah, kalau dari sisi KPI-nya nih Pak Ramli, bagaimana kemudian pemerintah memperkuat Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan juga KPID sebelum akhirnya melaksanakan migrasi ini? Jadi KPI itu adalah mitra kami yang sangat penting, ya. Kami berpikiran dan mempunyai konsep bahwa KPI itu adalah institusi yang harus diberikan kewenangan yang sangat baik di bidang konten. Jadi pengawasan konten itu dilakukan oleh KPI. Jadi dengan demikian di Undang-Undang Cipta Kerja itu juga kita men-state secara khusus nanti termasuk dalam PP-nya bagaimana kewenangan-kewenangan KPI untuk mengawasi ini, termasuk memberikan sanksi jika terjadi konten-konten yang melanggar hukum dan lain-lain. Keberadaan KPI inilah yang kemudian membuat lembaga penyiaran televisi ini dan radio unggul dari over the top sebetulnya, dari konten-konten yang beredar di internet. Kalau selama ini misalnya masyarakat selalu ragu ketika mendapatkan informasi dari apapun lah konten-konten yang ada di internet, tapi mereka tidak akan ragu ketika mendapatkan informasi dari TV. Ya, saya yakin dari berita satu, kalau kemudian menayangkan sesuatu masyarakat tidak ragu, karena berita satu itu pertama diawasi KPI, dan yang kedua punya redaksi yang menyiapkan dengan baik. Jadi jangan khawatir, sebetulnya TV itu
akan ditinggalkan. Karena TV itu punya, lembaga penyiaran ini punya keunggulan. Antara lain adalah selain quality of service dalam yang saya ceritakan tadi, adalah juga keakuratan dan beritanya pasti bukan hoax. Iya, baik. Nah ini. Artinya memang ada pengawasan ya Pak Ramli untuk stasiun-stasiun TV yang kemudian sekarang beredar ataupun ditonton lah masyarakat seperti itu. Pak Ramli, kita harapkan bahwa migrasi ini dapat cepat terlaksana, tidak terhambat lagi Pak Ramli, dan sesuai dengan target. Kalau bisa sebelum 2020 migrasi ini sudah benar-benar dilaksanakan. Pak Ramli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Selamat bertugas kembali Pak Ramli.